Percuma sekolah itu berprestasi tapi tidak punya kompetitif. Itu tidak akan bisa terjadi, Pak. Hanya nilai kompetitif saja. Tidak, semuanya itu akan nol. Kita tidak memiliki nilai-nilai semua ini. Itu adalah Kegiatan Lokakarya ke-1, Sabtu 29 Mei 2021. Pembukaan, ice breaking dan perkenalan peserta. Penyampaian tujuan dan pembuatan kesepakatan kelas. Pengembangan diri. ada kritikan yang diberikan oleh salah satu rekan sejawat, karena mungkin waktu itu saya mempostingnya di blog Kompasiana, yang di situ tiba-tiba pada saat membuka link ada gambar-gambar yang tidak layak lihat oleh siswa, ya. Jadi mungkin disitulah kebesaran jiwa kita untuk menerima masukan atau kritikan yang diberikan oleh siapapun. Akhirnya pada saat itu setelah saya mendapat masukan seperti itu, saya tidak memposting lagi karya anak di blog Kompasiana, tapi saya posting di blog pribadi yang tidak ada gambar-gambar lewat seperti itu. Hampir 22 tahun menjadi guru, proses reflektif itu tidak secara kontinu saya lakukan. Saya mengakui itu. Dan itulah yang saya ingin rubah setelah ikut CGP. Karena dalam pikiran saya, dari proses refleksi atau dalam kata sifat mungkin ya Pak Sana menjadi reflektif itu prosesnya ya, kita akan mampu mengaca seperti bercermin. Saya sudah benar nggak ngajarnya? Saya sudah memenuhi kebutuhan anak atau tidak? Saya sudah dapat membahagiakan anak tidak dalam proses pembelajaran? Nah itu lebih ke situ kalau saya memahami proses reflektif. Buktikan ke teman-teman bahwa dengan ikut CGP ada perubahan pada diri seorang guru. Bahwa dengan ikut kegiatan webinar kita punya wawasan yang lebih luas. Apa caranya? Ya buktikan. Buktikannya bagaimana? Mungkin saat kita berdialog tentang tema itu, berdiskusi, teman ngelihat, wih, saya nggak tahu itu Bu Furin tahu ya, kok Pak Saman tahu ya, Bu Nik tahu ya, dari mana tahu ya? Sehingga harapan saya nanti ketika sudah ikut program pendidikan guru penggerak ini, saya berharap pada diri saya ini, saya akan mampu memberikan pembelajaran yang menarik, berpihak kepada murid, dan selalu berinovasi dalam proses pembelajaran tersebut. Kita selama ini, saya ambil contoh di sekolah saya, kita hanya bisa melihat YouTube, tontonan video-video pembelajaran dari orang saja, tanpa pernah kita berusaha untuk membuat sebuah video tersebut. Padahal aplikasi yang tersedia di Android masing-masing itu sudah ada. Sekedar untuk membuka, mencoba itu sulit sekali. Nah, jadi kebiasaan kita selama ini sebagai guru adalah melihat dan mengirim videonya orang tanpa pernah membuat video untuk diri sendiri. Nah, dari sana saya menggerakkan guru-guru di sekolah bahwa Bapak Ibu sudah punya HP yang bagus. WiFi tersedia secara gratis 24 jam. Kenapa kita tidak berusaha untuk memencet sekali saja apa isi dari sebuah aplikasi tersebut? Alhamdulillah di sekolah saya memulai dari guru honor. Saya tidak memulai dari guru negeri karena kalau guru negeri, mohon maaf, egonya lumayan di atas. Jadi saya mengajak teman-teman yang mau terbuka, yang honor itu untuk membuat sebuah pembelajaran, Bu ya. Jadi di samping dia juga segan kepada saya, beliau juga teman-teman ini juga cepat mengerti, cepat mau dan terbuka. Terbukti 3 honor yang di sekolah saya itu mampu membuat sebuah video berimbas pada guru-guru lain yang ingin membuat juga. Nah, dan yang menarik menurut saya apa yang disampaikan oleh
Bu Forin tadi terkait masalah tergerak dan bergerak, dan itu sudah saya lakukan sama Bu Rahma. Dan yang sangat menarik pada saat itu ada salah satu teman saya sampai membeli laptop beli laptop untuk belajar, dan dia sudah bisa membuat video pembelajaran, sudah bisa di Google Classroom, Google Form, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk refleksi yang saya lakukan dengan Bu Rahma sendiri pada saat itu. Berarti selama ini saya rugi waktu, bahkan mungkin bukan 22 tahun lagi, bukan 22 tahun masa kerja, bahkan saya lebih. Dari segi kemampuan ternyata saya harus terus mengasah. Begitu juga dengan istri saya, kebetulan saya, Mas kenapa kok teman-teman itu idenya bagus sekali. Mereka lebih duluan dalam hal menguasai IT. Maka kita mau tidak mau harus banyak belajar pada teman-teman. Ini kenyataan. Kompetensi guru penggerak. Diskusi kelompok. Presentasi kelompok. Lebih percaya diri. Nah, contoh kecil saja, kalau kita sering berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, kalau menyampaikan sesuatu kita lebih percaya diri. Sangat diperlukan sekali kerjasama dengan masyarakat. Karena saya lihat di sekolah saya sendiri, saya ambil contoh di sekolah saya, sekolah sudah membuat lingkungan yang aman, nyaman, namun masyarakat kadang-kadang kita melihat mereka tidak menghargai hasil kerja dari sekolah tersebut, kadang-kadang melakukan perusakan. Nah, oleh karena itu sekolah sama masyarakat harus ada kerjasama sehingga apa yang sudah dilakukan di sekolah itu bisa didukung dengan masyarakat, dan juga masyarakat itu mengambil bagian juga di sana dalam ikut mengembangkan pertumbuhan sekolah di wilayah itu. Ini mengapa mengembangkan budaya sekolah itu penting? Yang pertama adalah dengan adanya budaya sekolah atau branding itu bisa menjadi pencitraan sekolah tersebut. Pertama karena ekosistem pendidikan itu memerlukan aturan untuk mencapai tujuan. Bagaimana di sebuah keluarga atau di sebuah sekolah atau dimanapun itu kalau tidak ada aturannya, termasuk di kelas ini kan ada kesepakatan kelas, itu perlunya aturan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah monitoring dan evaluasi. Penting karena dengan monitoring dan evaluasi bisa menentukan maju atau mundurnya suatu sekolah. Ya. Selanjutnya adalah contoh dari perilaku tersebut, yakni menyusun tata tertib sekolah. Dan yang keempat adalah kompetensi inovatif. Nah, inovatif itu sangat penting karena bagaimanapun seorang guru itu harus berinovasi dengan ide-ide baru. Kita harus mencoba hal-hal yang baru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Dan yang kelima atau kompetensi yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, di sini berpihak pada murid, sebagai seorang guru itu, pemimpin pembelajaran itu harus menciptakan pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan belajar siswa, kepentingan siswa sebagai subjek pembelajaran dengan tetap mengutamakan konsep merdeka belajar. Selanjutnya inovatif, membuat desain pembelajaran, media atau strategi pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Selanjutnya menciptakan ide-ide berbeda dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang terakhir berpihak pada murid, mendesain suasana belajar yang berbeda, menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Tujuan akhir adalah merdeka, di mana dalam merdeka itu pertama adalah merdeka belajar, memilih, kemudian melakukan, dan yang terakhir adalah bisa menemukan. Mengembangkan sekolah itu kami lakukan untuk kepentingan murid dan murid. Oke. Kemudian nilai yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak selain manajerial adalah inovatif. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat adalah reflektif,
Kelima, Madi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikatif. Salah satu contoh daripada kemampuan manajemen yang baik yang harus dikenal, minimal dikenal oleh seorang guru penggerak adalah ada 6. Yang pertama, manajemen pendidikan dan kurikulum pembelajaran. Yang kedua, manajemen tenaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, manajemen keuangan sekolah. Dan yang terakhir adalah manajemen hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, kolaboratif. Guru penggerak untuk memimpin pengembangan sekolah harus didasari kerjasama dari 4 pilar. Ya, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Guru penggerak dalam memimpin pengembangan sekolah harus mampu mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan agar bisa terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Guru penggerak untuk bisa memimpin pengembangan sekolah harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Contoh realnya itu memberikan informasi kepada warga sekolah dan masyarakat mengenai program sekolah, termasuk visi dan misinya. Ya. Mantap. Kondisi yang sekarang ini memerlukan yang itu. Percuma sekolah itu berprestasi tapi tidak punya kompetitif. Apa kompetisi yang paling real di sekolah sekarang? Mungkin yang paling konkret adalah bagaimana kita berlomba-lomba mencari siswa. Iya, itu yang terpenting. Jadi berlomba-lomba kita mencari siswa supaya kita, ya mohon maaf, banyak bos, banyak WOP. Orientasinya yang itu sekarang. Nah, oleh karenanya kompetisi yang terpenting adalah kompetitif itu. Untuk bisa berkompetisi mencari siswa seperti yang tadi Bapak sebutkan, tentu kita harus memiliki nilai ini kolaboratif. Kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan warga masyarakat, guru yang lain, tidak bisa kita cari murid dengan gampang. Tentu kalau kita tidak bisa berinovasi, bagaimana sih ini supaya kita menggait guru murid-murid ini, gimana caranya, apa sih inovasi kita, pendekatan ke siswa, pendekatan ke SD, misalnya kalau saya di SMP, itu tidak akan bisa terjadi Pak, hanya nilai kompetitif saja. Tidak, semuanya itu akan nol. Tidak memiliki nilai-nilai semua ini, itu adalah nilai dasar. Untuk bisa berkompetisi kita butuh nilai ini, jadi tidak bisa dikesampingkan. Kompetensi kompetitif itu tidak ditonjolkan, tetapi yang lebih ditonjolkan adalah kolaboratif, ya, sehingga akan menghasilkan. Sehingga sekarang ini di sekolah-sekolah mungkin ranking juara yang dulu memang itu menjadi satu kebanggaan siswa kita, itu mungkin lambat laun ditiadakan, mungkin diganti dengan ini apa namanya, reward berupa terbaik dalam kegiatan olahraga, terbaik dalam iya. Posisi diri. Pengisian kompetensi checklist. Pengisian lembar kerja evaluasi diri. Pengisian rencana pengembangan diri. Penutupan, refleksi hasil belajar, dan penugasan. Beberapa poin yang saya rasa kita dapatkan, yang pertama adalah kita semakin memahami tentang apa saja kompetensi yang harus kita miliki untuk bisa menjadi seorang guru penggerak yang diharapkan oleh bangsa ini. Yang kedua, masih ada beberapa kompetensi yang harus terus kita tingkatkan sebagai bentuk refleksi kita untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran kita sebagai guru penggerak. Yang ketiga, yang kita dapatkan di akhir sesi adalah ada beberapa kompetensi yang mempersiapkan kita untuk menjadi antara lain pemimpin pembelajaran, pengembang proses pembelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan diri dan orang lain, serta satu lagi, bagaimana manajemen sekolah. Ini adalah item-item yang menurut saya mungkin hanya kita dapatkan di program CGP sebagai guru. Selama ini kita merasa bahwa hal tersebut menjadi kewenangan, konsumsi, dan kebutuhan dari seorang calon pemimpin, dalam hal ini mungkin kepala sekolah. Tapi hari ini kita mendapatkan pencerahan bahwa kita sebagai seorang CGP pun harus memiliki kompetensi tersebut. Dan mungkin secara tidak sadar sudah kita lakukan, hanya belum kita
maksimalkan dan optimalkan. Itu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir mungkin yang perlu kita renungi bersama, bahwa apapun yang kita dapatkan hari ini, sejatinya bila kita tidak mencoba untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk aksi nyata, akan menjadi sia-sia. Maka dengan niat yang sama, bersama-sama kami dalam ruangan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nilai-nilai yang sangat luhur dari seorang calon guru penggerak ini bisa kita amalkan. Doa penutup dan foto bersama.